pertama yaitu definisi kritik sastra dan esai. Kritik sastra adalah analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik dan buruknya suatu karya secara objektif. Lebih luasnya, Widya Yamartaya dan Sudiati berpendapat bahwa kritik sastra adalah pengamatan yang teliti, perbandingan yang tepat, dan pertimbangan yang adil terhadap baik dan buruknya kualitas nilai sastra, kebenaran suatu karya sastra. Sedangkan esai adalah karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Masalah yang dibahas dalam esai merupakan masalah yang aktual dari berbagai bidang seperti kesusastraan, kebudayaan, iptek, dan politik. Baik, materi selanjutnya yaitu ciri-ciri kritik sastra dan esai. Yang pertama, memberikan tanggapan terhadap hasil karya, di mana tanggapan adalah sebuah komentar, evaluasi, pujian, kritik, dukungan atau penolakan terhadap suatu karya. Jadi, kita sebagai kritikus memiliki hak untuk memberikan tanggapan atau komentar kritik masukan terhadap suatu karya tersebut. Yang kedua, memberikan pertimbangan baik dan buruk, kelebihan dan kekurangan, pertimbangan baik buruk terhadap hasil karya. Sastra disebut kritik sastra. Kritik sastra memungkinkan suatu karya dapat dianalisis, diklasifikasi, dan akhirnya dinilai. Seorang kritikus sastra mengurai pemikiran, paham-paham, filsafat, pandangan hidup yang terdapat dalam suatu karya sastra. Sebuah kritik sastra yang baik harus menyertakan alasan-alasan dan bukti-bukti baik langsung maupun tidak langsung dalam penilaiannya. Dengan demikian, pertimbangan baik dan buruk, kelebihan dan kekurangan terhadap hasil karya sastra disebut kritik sastra. Yang ketiga, pertimbangan bersifat objektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, objektif ini adalah keadaan yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Objektif berarti penilaian berdasarkan fakta dan tidak terdistorsi dan bias, emosi, atau prasangka. Yang keempat, memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Kesan adalah sebuah yang terasa atau terpikir setelah seseorang melihat ataupun mendengar sesuatu. Jadi, kesan pribadi itu merupakan ungkapan akan suatu pengalaman setelah mendengar, melihat, atau membaca karya sastra tanpa adanya kesan atau pendapat orang lain. Selanjutnya, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Maksudnya adalah memberikan saran, petunjuk, atau masukan agar karya sastra bisa menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, tidak berprasangka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam jaringan adalah pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui, menyaksikan, menyelidiki sendiri. Selanjutnya, tidak terpengaruh siapa penulisnya. Siapapun penulisnya, sebagai seorang kritikus, kita tidak boleh memandang siapa penulisnya, tetap bersikap profesional. Selanjutnya, ciri-ciri esai. Yang pertama, esai biasanya ditulis dalam bentuk prosa yang artinya menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi, esai itu menghindari penggunaan bahasa dan ungkapan yang terlalu figuratif. Dalam buku Kamus Istilah Sastra yang ditulis oleh Sujiman dijelaskan bahwa prosa adalah cerita, rekaan, dan kisah yang mempunyai tokoh dan alur yang dihasilkan dari imajinasi. Prosa sering juga dikenal dengan fiksi. Bentuk-bentuk prosa baru di antaranya roman, novel, cerpen, riwayat, kritik, resensi, dan esai.
Yang kedua, singkat. Maksudnya dapat dibaca dalam waktu 2 jam. Yang ketiga, memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya yang khas dan membedakan tulisannya dengan gaya tulisan lain. Yang keempat, selalu tidak utuh. Maksud dari ciri selalu tidak utuh pada esai adalah penulis memilih aspek tertentu saja untuk disampaikan kepada pembaca. Penulis dapat memilih bagian penting dan menarik dari karya atau hal yang akan ditulis. Yang kelima, memenuhi kebutuhan kriteria penulisan. Meski esai tidak utuh, tetapi esai harus mempunyai kesatuan mulai dari pendahuluan, ide hingga ke kesimpulan. Mempunyai nada pribadi atau bersifat personal. Selanjutnya yaitu kaidah kritik. Yang pertama itu kalimat kompleks, kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas klausa utama dan subordinatif. Klausa utama dinamakan anak kalimat, sedangkan klausa subordinatif disebut induk kalimat. Klausa utama bisa berdiri sendiri tanpa bantuan kalimat lainnya. Contoh, Supriyanti tetap berangkat meskipun hari telah gelap. Yang kedua, konjungsi. Kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan struktur. Contohnya yaitu dan, atau, karena. Yang ketiga itu kata rujukan. Sesuatu yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan dengan tegas, dikenal juga dengan sebutan referensi, atau biasa digunakan adalah ia, dia, mereka, beliau. Yang keempat itu pilihan kata. Pemilihan kata yang sesuai dalam penggunaan sekaligus pembuatan teks tanggapan kritis. Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata merupakan kegiatan untuk memilih kata secara tepat dan sesuai dalam mengungkapkan maksud dan tujuan kepada penyimak atau pembaca baik secara lisan maupun secara tertulis. Ketetapan dan kesesuaian sangat penting dalam rangka mengekspresikan maksud dan tujuan. Nah, selanjutnya yaitu kaidah esai. Pertama, baku. Struktur yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Demikian juga pemilihan kata atau istilah dan penulisan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua itu logis. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima akal. Yang ketiga, ringkas. Ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan, pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan tetapi isinya bernas. Yang keempat itu runtung. Ide diungkapkan secara teratur sesuai urutan dan tingkatannya baik dalam kalimat maupun dalam paragraf. Yang kelima, denotatif. Kata yang diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai kebutuhan, pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan tetapi isinya bernas. Nah, selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu struktur kritik sastra dan esai. Kritik sastra terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pernyataan pendapat, argumen, dan reiterasi. Poin pertama, pernyataan pendapat adalah menyatakan pendapat tentang karya sastra yang akan dianalisis. Pernyataan ini harus tepat, jelas, dan lugas. Nah, poin kedua adalah argumen. Argumen adalah menyatakan bukti pernyataan secara objektif. Nah, yang ketiga, reiterasi. Reiterasi adalah meringkas dan mempertegas kembali pendapat. Nah,
kita beralih ke struktur esai. Struktur esai terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Pendahuluan yaitu di sini kita mengatur dan memperkenalkan topik yang akan didiskusikan. Sedangkan isi adalah argumen dan mendukungnya dengan bukti. Di sini kita akan menjalani topik secara mendetail. Nah, yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan adalah di mana kita meringkas argumen dan menyatakan kembali tes yang dibacakan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu persamaan antara kritik sastra dan juga esai. Persamaan antara kritik sastra dan esai ini terletak pada kaidah kebahasaannya. Jadi, secara garis besar, kritik sastra dan esai itu sama-sama menggunakan konjungsi dan juga adverbia frekuentatif. Konjungsi. Jadi, mungkin teman-teman semua sudah tahu apa yang dimaksud dengan konjungsi. Jadi, konjungsi itu merupakan kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan antar kata dalam sebuah kalimat. Tidak hanya itu, konjungsi juga bisa digunakan untuk menghubungkan antar kalimat dalam sebuah paragraf. Nah, contoh konjungsi atau contoh kata hubung yaitu dan, atau, sedangkan, karena, tetapi, tidak hanya, kemudian, sejak, apabila, agar, daripada, dan lain-lain. Contoh konjungsi dalam kritik sastra dan esai. Contoh konjungsi dalam kritik sastra. Kita baca teksnya. Sang Pemimpin adalah judul yang tepat untuk novel ini karena memang kisah yang disajikan membuat pembaca yakin akan kekuatan mimpi. Tentunya dengan cinta, pengorbanan, dan rahmat Tuhan, kita akan dapat mewujudkan mimpi yang kita miliki. Nah, contoh konjungsi pada teks kritik sastra ini terdapat pada kata karena dan juga pada kata dan. Contoh konjungsi dalam esai. Walaupun demikian, kita tidak menampik bahwa media sosial memiliki dampak positif, diantaranya untuk menjaga silaturahmi dengan keluarga ataupun saudara yang jauh jarak tempat tinggalnya. Nah, mendapatkan ilmu pengetahuan baru sebagai sumber penyebaran informasi, memperluas jaringan pertemanan, dan sebagai media promosi bisnis. Nah, bahasan yang kedua yaitu adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif, adverbia atau adverb ini adalah kata keterangan. Sedangkan untuk frekuentatif itu merujuk pada kata frekuen atau sering. Jadi teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa adverbia frekuentatif ini adalah sebuah kata keterangan yang menunjukkan bahwa seberapa sering sebuah subjek dalam melakukan suatu hal. Contoh kata adverbia frekuentatif itu adalah sering, kadang-kadang, jarang, selalu, biasanya, banyak, dan juga lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu contoh adverbia frekuentatif dalam kritik sastra dan esai. Nah, contoh kata adverbia frekuentatif dalam kritik sastra, kita baca teksnya. Pembaca diajarkan agar menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Walaupun di tengah kekurangan, jangan mengeluh dan selalu berusaha serta berdoa. Nah, kata adverbia frekuentatif dalam kritik sastra ini terdapat pada kata selalu. Nah, kemudian contoh adverbia frekuentatif dalam esai. Remaja yang tentunya masih dalam usia belajar sering terganggu waktu belajarnya. Ditambah lagi sebarang informasi melalui media sosial dapat membentuk opini di kalangan remaja. Nah, kata adverbia frekuentatif dalam teks esai ini terdapat pada kata sering. Jadi kata sering ini menunjukkan bahwa seberapa sering seseorang tersebut untuk melakukan sesuatu. Contohnya selalu, sering, jarang-jarang, kadang, biasanya, dan sebagainya. Nah, tidak hanya persamaan, pastinya kritik sastra dan esai juga memiliki perbedaan. Jadi perbedaan antara kritik sastra dan esai itu ada 6 poin. Jadi perbedaan antara kritik sastra dan esai yang pertama yaitu untuk kritik sastra, objek kajiannya berupa karya seni, sastra atau film, sedangkan untuk esai itu objek kajiannya berupa karya dan fenomena. Yang kedua yaitu terdapat deskripsi berupa ringkasan
dan sinopsis. Sedangkan untuk esai itu dia tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Untuk perbedaan yang ketiga, yaitu kritik sastra, data yang disajikan bersifat objektif, sedangkan untuk esai dia tidak selalu memerlukan yang namanya data. Perbedaan yang keempat, yaitu untuk kritik sastra, penilaian dilakukan secara objektif dengan menggunakan data dan alasan yang logis, sedangkan untuk esai itu kajian dilakukan secara subjektif berdasarkan pendapat penulis esai. Perbedaan yang kelima, yaitu untuk kritik sastra, penilaian sering menggunakan kajian teori yang sudah mapan, sedangkan untuk esai itu hampir tidak pernah memerlukan yang namanya kajian teori. Untuk yang terakhir, perbedaan antara kritik sastra dan esai, yaitu untuk kritik sastra pembahasannya itu dilakukan secara utuh dan menyeluruh, sedangkan untuk esai itu objek kajiannya tidak dibahas secara menyeluruh, tetapi hanya pada aspek yang menurut penulis itu menarik. Nah, selanjutnya adalah tips menulis kritik sastra, di mana ada beberapa tips menulis kritik sastra. Yang pertama adalah memilih karya sastra terlebih dahulu sebelum menulis kritik sastra. Nah, sebisa mungkin pilih kritik sastra yang memiliki kedekatan dengan kehidupan pribadi kita agar kita dapat membuat kritik sastra itu semakin valid. Dan yang kedua adalah melakukan interpretasi. Interpretasi secara umum dapat kita ketahui sebagai proses pemberian pendapat, gagasan, ataupun kesan dan pandangan secara teoritis terhadap suatu karya yang berasal dari ide yang mendalam dan dilatar belakangi oleh orang yang melakukannya yang bertujuan untuk memperjelas karya sastra tersebut. Selanjutnya adalah menafsirkan makna. Dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang terdapat pada karya sastra tersebut, mulai dari unsur intrinsik sampai unsur ekstrinsik. Nah, yang terakhir adalah analisis. Analisis karya dilakukan dengan menelaah mana yang menjadi kelemahan dan kelebihan pada karya sastra tersebut yang harus dilakukan berdasarkan data pada karya sastra yang kita baca. Baiklah, ini adalah contoh kritik sastra. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kritik sastra pada novel Laskar Pelangi. Novel Laskar Pelangi adalah karya Andrea Hirata yang merupakan novel terlaris dalam sejarah Indonesia. Novel ini mengangkat tema semangat pendidikan anak-anak di Belitung di era tahun 70-an yang diilhami dari kisah nyata penulisnya. Novel Laskar Pelangi ini adalah kisah nyata tentang 10 anak kampung di Pulau Belitung, Sumatera. Bagian novel yang akan saya kritik pada saat ini adalah bagian bab 1 yang berjudul 10 Murid Baru. Novel ini menceritakan tentang pengalaman penulis pada saat masuk sekolah di SD Muhammadiyah, sekolah kampung paling miskin dan paling tua di Belitung. Adapun kelemahan dari bab ini adalah tidak dijelaskan secara rinci waktu kejadiannya. Hanya tertulis bahwa kejadiannya terjadi pada saat hari pertama mereka masuk sekolah. Kemudian, bahasa yang digunakan memanglah bahasa Indonesia, tetapi tidak jarang kita temui beberapa bahasa daerah yang dimana tempat kecilnya anak Belitung. Di Belitung sana yaitu pulau terpencil yang ada di Sumatera, sehingga mungkin sedikit membingungkan para pembaca, terutama para pembaca yang berasal dari luar Pulau Belitung. Meskipun demikian, ada beberapa kelebihan pada bab 1 ini. Dalam novel ini menceritakan menggunakan alur maju, sehingga setiap kisah yang diceritakan menimbulkan rasa penasaran setiap pembaca. Begitu pula dengan penceritaannya yang menggambarkan tokoh dan suasana dengan baik, sehingga pembaca keras terlibat langsung dalam cerita tersebut. Cara penyampaiannya juga sangat khas dari sang penulis, karena ia bercerita sebagai dirinya sendiri yang digambarkan dengan banyaknya kata aku. Selain itu juga terdapat suatu kritik sosial terhadap pemerintah tentang pendidikan. Novel ini terinspirasi dari masa kecil sang penulis dalam hal hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain dan sangatlah harmonis dan menimbulkan rasa penasaran pembaca karena dalam penceritaan novel ini tidak berbelit-belit
sehingga memudahkan para pembaca untuk mengerti jalan cerita dari novel ini. Novel Laskar Pelangi ini menunjukkan bahwa mimpi, semangat, dan niat yang kuat dapat mengalahkan apapun cobaan dalam hidup. Selain itu, dalam bab 1 ini dijelaskan bahwa mereka hampir putus asa, tetapi mereka tetap menunggu dan akhirnya mimpi mereka terwujud. Nah, selanjutnya adalah tips menulis esai. Adapun beberapa tips menulis esai. Yang pertama, mengamati fenomena yang terjadi di sekitar tempat kita. Adapun di majalah, koran, internet, ataupun televisi, mengenai masalah yang sedang diperbincangkan atau yang sedang hangat terjadi sekarang. Dan yang kedua, tentukan satu saja bagian dari fenomena tersebut yang paling menarik perhatian. Dan yang ketiga, menyiapkan argumen untuk mendukung pernyataan pribadi, boleh dilengkapi dengan data ataupun pendapat ahli. Kemudian membuat kerangka esai. Kerangka esai ini ada 3, yaitu pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan atau menyebutkan ulang topik yang ingin disampaikan dengan ringkas dan jelas. Baiklah, itu adalah tips menulis kritik sastra dan tips menulis esai. Baiklah, sekarang adalah contoh esai. Adapun contoh esai, nah sekarang kita akan mengamati beberapa fenomena yang terjadi. Adapun contoh esai yaitu tentang pendidikan. Pendahuluan. Pendidikan adalah fondasi dalam pembangunan suatu bangsa dan menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia tentunya memiliki tantangan yang besar dalam hal pendidikan. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah kurangnya kesejahteraan tenaga pengajar, minimnya akses terhadap pendidikan di daerah-daerah terpencil, dan masih rendahnya tingkat pengetahuan dan ekonomi masyarakat. Kemudian isi. Berbagai data menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih membutuhkan peningkatan. Misalnya, data UNESCO pada tahun 2000 tentang peringkat indeks pengembangan manusia, yang merupakan komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala, yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Kemudian kesimpulan. Dengan demikian, penting bagi kita semua, baik pemerintah, masyarakat, guru, siswa maupun orang tua, untuk terus berupaya dan bekerja sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena dengan pendidikan yang berkualitas, kita bisa menciptakan generasi yang cerdas, kreatif, dan inovatif, yang siap menghadapi tantangan masa depan dan menjadi penerus bangsa yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Orang lain memang gak bakal paham sebelum ngerasain apa yang kita alamin. Banyak hal yang diremehin tentang kita, padahal kita setengah mati ngejalaninnya.